warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Dedi Sunario Nainggolan. Saya adalah dosen di program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi pembangunan di Universitas Sriwijaya, kemudian melanjutkan studi magister ekonomi studi pembangunan di Universitas 11 Maret. Sebelum berkarir di dunia akademik, saya memiliki pengalaman bekerja selama 14 tahun di lembaga perbankan dan asuransi. Pengalaman tersebut memperkaya pemahaman saya mengenai ruang lingkup kinerja lembaga keuangan bank dan juga non-bank. Hal ini menjadi bekal berharga dalam mengajar dan menyampaikan materi secara aplikatif dan kontekstual. Di jurusan ilmu ekonomi, saya mengajar mata kuliah ekonomi moneter, perbankan dan institusi keuangan lain, praktikum ekonomi makro dan perbankan, serta kebank sentralan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan dan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kebank sentralan beserta proses perkuliahannya. Mata kuliah kebank sentralan merupakan salah satu mata kuliah wajib di rumpun mata kuliah ekonomi makro yang memiliki bobot 3 SKS dan dapat diambil di semester 4 yang memiliki mata kuliah prasyarat yaitu ekonomi moneter. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran sebanyak 5 CPL, yaitu yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Yang ketiga, menguasai regulasi dan kebijakan ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, mampu menganalisis persoalan global dan kebijakan ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang kelima, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai bela negara. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ada 2, yaitu yang pertama, mampu menguasai konsep dasar kebank sentralan, dan yang kedua, mampu menganalisis persoalan makroekonomi dan kebank sentralan. Dan untuk kemampuan akhir, tiap tahapan belajar atau sub CPMK ada 10, yaitu 1. Mampu memahami dan menjelaskan makroekonomi aspek kelembagaan bank sentral yang berperan, fokus kestabilan moneter, fokus kestabilan keuangan. 2. Mampu menganalisis dan memahami penyatuan antara teori dan praktek transparansi kebijakan bank sentral. 3. Mampu menganalisis keterkaitan antara kebijakan dalam bank sentral dan kebijakan antara bank sentral dengan kebijakan pemerintah. 4. Mampu memahami kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. 5. Mampu menganalisis kebijakan sistem keuangan yang merupakan katalis pertumbuhan ekonomi. 6. Mampu menganalisis kebijakan makroprudensial untuk ketahanan ekonomi nasional. 7. Mampu menganalisis tujuan dan kebijakan dari Inflation Targeting Framework. 8. Mampu menganalisis paradigma baru kebijakan bank sentral dalam payment system, utamanya pada era ekonomi digital. 9. Mampu menganalisis pasar keuangan dan perannya dalam meningkatkan efisiensi perekonomian. Dan yang ke-10, mampu menganalisis perkembangan lalu lintas devisa sebagai pertimbangan bagi bank sentral dalam perumusan kebijakan moneter. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini membahas pengertian dan konsep-konsep terkait kebijakan bank sentral. Topik bahasanya secara garis besar berkaitan dengan aspek kelembagaan kebijakan bank sentral, kerangka kerja kebijakan moneter, paradigma baru kebijakan bank sentral, sistem pembayaran, dan pasar keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah-masalah perekonomian dan kebijakan bank sentral. Sumber pustaka yang digunakan ada 2 sumber, yaitu sumber utama dan sumber pendukung.
Untuk sumber utamanya yaitu Peri Warjio dan Solikin M. Juhro tahun 2016, Kebijakan Bank Sentral, Teori dan Praktik. Kemudian sumber pendukung yaitu Nenggolan Dedi Sunario, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Elektronik Modul. Kemudian beberapa artikel ke Bank Sentralan yang terupdate. Dan yang ketiga, website Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk unsur penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi dua, yaitu hard skills dan soft skills, di mana hard skills memiliki komponen case base dengan nilai bobot 50%, tugas 10%, evaluasi tengah semester 15%, evaluasi akhir semester 15%. Dan komponen dari soft skills berupa kuis atau presentasi atau diskusi berbobot 10%. Rentang nilai pada mata kuliah ini dari 0 sampai dengan 85, di mana nilai kurang dari 50 mendapatkan nilai E dengan harkat 0, dan nilai lebih dari 85 mendapatkan nilai A dengan harkat 4. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran dan perkuliahan saya yang akan Bapak Ibu saksikan, yaitu pertemuan pertama yang memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu menguasai konsep dasar kebanksentralan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk di pertemuan yang pertama mata kuliah kita kebanksentralan. Ya, tapi sebelum kita masuk ke sini, silakan teman-teman presensi kehadiran di aplikasi sistem kita sebagai silakan. Sudah? Oke. Sebelum kita memulai, ayolah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, pertemuan pertama mata kuliah kebanksentralan kita akan memahami di mana capaian pembelajaran mata kuliahnya itu adalah mampu menguasai konsep dasar kebanksentralan. Ini tujuan dari pertemuan yang pertama ini. Ya. Jadi sebelum kita memahami konsep kebanksentralan lebih dalam, kita memahami konsep dasarnya dulu tentang kebanksentralan. Itu ada beberapa gambar, ya. Oke, saya mengawali dengan satu pertanyaan. Sebenarnya apa pengertian dari bank? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Jadi bank itu adalah tempat untuk menyimpan uang. Ya, terima kasih jawabannya. Benar, bank itu adalah tempat menyimpan uang. Secara sederhananya, bank artinya adalah tempat menyimpan uang. Tapi selain daripada menyimpan uang, itu ada fungsi dari bank yang lain. Kita lihat. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan menjadi pola pikir kita pada pertemuan ini. Jadi konsep dasar yang pertama, apa itu bank? Tadi sudah dijawab oleh teman. Kemudian masih pentingkah bank itu? Ya, kalau nggak penting lagi berarti kita tidak perlu mempelajari bank sentral. Tapi nanti kita lihat seperti apa pentingnya. Kemudian ada berapa bank di Indonesia saat ini? Lalu nanti seperti apa kerja dari perbankan tersebut, sistemnya seperti apa? Yang pertama tadi melengkapi jawabannya adalah bank adalah perusahaan yang menghimpun dana lalu disimpan, lalu akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lain. Bentuk-bentuk lain itu bisa obligasi, ya bisa valuta asing dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi pengertian bank adalah tempat menyimpan uang, bank, bagaimana dengan bank sentral kita? Apakah itu tempat menyimpan uang? Ya, artinya apakah uang masyarakat itu bisa disimpan juga di bank sentral atau tidak? Kalau iya, apa bedanya dengan bank umum dan BPR?
Ada 3 jenis bank di sini ya. Yang pertama adalah bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral kita satu-satunya ada di Indonesia, namanya bank sentral, berarti sentralnya dari semua bank. Yang ruang lingkupnya adalah menjaga kesadaran rupiah, mengatur kelancaran sistem pembayaran, yaitu menerapkan kebijakan moneter. Itu perilakunya. Itu ruang lingkup dari Bank Indonesia, bank sentral kita. Kemudian yang kedua, bank umum itu adalah pelaku dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Ada banyak kita punya bank umum, kemudian BPR. Nah, ini 3 perbedaannya. Bank umum itu adalah bank peserta SKND, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, di mana semua bank umum ini bisa saling transfer satu dengan yang lain menggunakan sistem yang sama, yaitu SKND. Sementara bank BPR itu tidak masuk di dalam peserta SKND, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Jadi sistemnya berbeda. Sehingga transaksi dari BPR ke bank umum itu tidak bisa secara online, ya, tetapi harus tarik dari BPR-nya kemudian setor secara tunai di bank umum, seperti itu ya. Nah, kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral itu dijalankan oleh lembaga keuangan perbankan dan juga lembaga keuangan non. Masih butuhkah kita dengan bank? Ketika bank itu, kita lihat di sini, saya kasih contoh. Ada Ibu Santi, perdagangan batik, kemudian Pak Aryo itu pakaian, toko pakaian dan batik, lalu Ibu Fatmawati produksi kain. Itu adalah pengusaha yang membutuhkan bank sebagai alat untuk transaksi pembayaran. Ya. Kemudian di bawahnya ada karyawan yang dimana pembayaran gaji atau payrollnya itu masih menggunakan bank. Ada mahasiswa seperti teman-teman membayar uang kuliah itu menggunakan melalui jalur bank. Dan ada masyarakat yang menabung, kalau di dalam gambarnya adalah celengan, itu tidak cukup dalam jumlah yang besar. Kalau mau menabung dalam jumlah yang besar, berarti kita simpan di bank untuk menghindari resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Artinya dari contoh ini, bank masih sangat dibutuhkan ke depannya. Meskipun saat ini sudah ada yang namanya setor dan tarik tunai, sehingga kita tidak perlu masuk ke teller begitu, tetapi setor dan tarik tunai itu juga dari fasilitas dari perbankan yang masih sangat dibutuhkan. Nah, ini ada data perbankan di Indonesia. Ini yang dikelola oleh Bank Indonesia dalam penerapan kebijakan moneter dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kita lihat, data di sini dibedakan, yaitu yang atas itu adalah bank umum. Ya, ada 105 bank umum kita pada tahun 2023, data ini dari BPS. Kemudian bank perkaitan rakyat itu 1.575 di tahun 2023. BPR itu adalah bank perkaitan rakyat, tetapi di awal tahun 2023 itu juga menjadi bank perekonomian rakyat. Karena yang dulunya BPR itu hanya melayani kredit, sekarang namanya adalah bank perekonomian rakyat. Yang melayani selain daripada kredit, sekarang sudah punya deposito dan tabungan biasa. Nah, kalau kita total jumlah bank kita itu ada sekitar di tahun 2023 itu 1.680 kurang lebih ya. Nah, bank kita cukup banyak jika dibandingkan negara-negara lain dengan jumlah penduduk 287 juta jiwa kurang lebih. Kita punya bank 1.600. Mengapa bank kita cukup banyak? Ya. Data menunjukkan bahwa 51% penduduk itu masih belum punya rekening di bank. Ya teman-teman, nanti saya mendoakan supaya teman-teman bisa masuk di dalam satu bank yang tadi ada simbol-simbolnya itu untuk keterima, amin ya, saya doakan. Masih punya 51% pangsa pasar di seluruh Indonesia, termasuk dalam dan luar negeri penduduk Indonesia yang terdata. Artinya hanya 49% yang sudah punya rekening. Namun data menunjukkan 49% itu masih data double rekening ya. Jadi satu nama itu bisa menjadi 2 account karena memiliki 2 rekening di 2 bank. Sehingga itu termasuk dalam 49%. Artinya masih sangat banyak, dengan 1.800 saja masih belum cukup menjangkau 50%. Ya, jadi ini menjadi strategi nanti, ini akan menjadi arah dari kebijakan bagaimana supaya bank itu diterapkan lebih efektif, bisa menjangkau semuanya. Nah, bagaimana bank sentral itu bekerja secara sistem?
Namanya bank sentral itu adalah Bank Indonesia, ini bank sentralnya. Jadi kita kasih contoh di sini ada 4 bank umum yang melakukan transaksi ya. Ini dari 4 contoh bank umum ini kita misalkan satu contoh saja, seorang nasabah ingin mentransfer dari Bank BRI ke BNI. Itu secara sistem tidak langsung dari BRI, sistemnya langsung ke BNI. Tetapi dari Bank BRI itu masuk dulu ke Bank Sentral, ke Bank Indonesia, lalu masuk ke BNI-nya. Mengapa? Supaya Bank Indonesia bisa mengontrol kita punya uang, ya, sehingga Bank Indonesia bisa mengestimasikan inflasi harian saat itu. Jadi semua uang yang berputar di suatu negara itu bisa dikelola oleh Bank Indonesia atau Bank Sentralnya. Sehingga kebijakan moneter atau kebijakan yang tepat dilakukan dengan kondisi seperti itu. Itu materi kita hari ini sebagai pengantar sebelum kita mendalami lebih jauh. Ada yang perlu ditanya? Saya sih bertanya, Pak. Tadi Bapak sempat menyebutkan OJK. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan dari Bank Sentral dan OJK? Pertanyaan yang cukup bagus. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang OJK. Apa perbedaan OJK dengan Bank Indonesia? Apakah sama? Bank OJK ada di tahun 2013. Sebelumnya, segala peranan mengawasi perbankan itu masih menjadi tugas dari Bank Indonesia. Setelah tahun 2013, peranan itu tugas itu diambil alih oleh OJK, mengatur dan mengawasi perbankan. Yang di dalam hal ini terkait dengan operasional pendirian dan audit itu sudah dikelola oleh OJK, lembaga independen juga yang berfokus dalam mikro prudensial. Sedangkan Bank Indonesia itu di makro prudensial. Jadi ini dua lembaga yang berbeda, tapi tugasnya sudah dibagi dua. Secara spesifik, OJK itu di mikro prudensialnya, sedangkan Bank Indonesia itu di makro prudensial. Nanti setelah ini di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang OJK juga karena berkaitan dengan kebijakan. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau semua sudah mengerti, kita ada tugas. Tugasnya adalah tugas tidak terstruktur atau tugas mandiri. Tugasnya sudah saya masukkan di dalam sistem kita di Spada. Silakan teman-teman bisa download, lihat di sana tugasnya apa. Ini adalah teman-teman mencari satu kasus tentang perbankan, ya, kasus terbaru di perbankan, dan nanti teman-teman bisa mainkannya dengan apa analisis makroekonomi yang terjadi terhadap kasus tersebut. Nah, tugas ini nanti akan kita diskusikan di pertemuan yang minggu depan, pertemuan kedua. Kita bahas dulu, kita akan pilih 3 studi kasus yang akan kita diskusikan secara bersama-sama di dalam kelas. Lalu kita akan memilih 3 ya tadi ya. Kemudian kita diskusikan secara bersama-sama, lalu kita kaitkan dengan materi yang ada di pertemuan kedua. Oke, hasil evaluasi hari ini teman-teman sudah memahami tentang konsep dasar bank sentralan, mengetahui perbedaan bank sentral dengan bank umum dan BPR, sehingga ini menjadi dasar teman-teman untuk pertemuan selanjutnya bisa memahami lebih dalam bank sentral itu seperti apa. Oke, hari ini materi kita sudah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua minggu depan. Jaga kesehatan. Saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Demikianlah hasil pemaparan dan rencana pembelajaran semester dan perkuliahan secara luring yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara.